Di sini saya akan mereaction film Soekarno. Film ini menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, yang gak lain tokoh utamanya ialah Soekarno sesuai judul film. Pada mulanya Soekarno yang masa kecilnya bernama Kusno ini dia sakit-sakitan hingga akhirnya bapaknya itu mengganti namanya menjadi Soekarno. Di film ini Soekarno pernah menjalin yang bisa kita sebut seperti cinta monyet ya kalau zaman sekarang. Di sini Soekarno mempunyai kekasih yang bernama Hazel. Namun ayah Hazel ini tidak terima ketika anaknya punya hubungan terhadap Soekarno, karena zaman Indo Belanda dulu itu yang namanya kederajatan dalam ekonomi itu sangat dijunjung pada zaman dahulu. Kemudian Soekarno itu aktif pada umur 24 tahun. Dia mulai aktif di bidang politik. Lalu dia mengguncang Indonesia pada saat itu. Namun Soekarno akhirnya ditangkap dengan alasan memberontak. Pada saat itu akhirnya Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Lalu dia mengajar di sebuah madrasah. Nggak lama dia mempunyai hubungan lagi. Nah, perempuan ini bernama Fatmawati. Ya, sebagai kita tahu yang menjahit bendera kita sendiri. Nah, namun saat itu Soekarno memiliki istri juga yang lebih tua dari Soekarno, 12 tahun. Udah. Nah, dari awal kan dia punya istri, kemudian dia ada suka lah terhadap Fatmawati. Akhirnya hubungan rumah tangga mereka itu diguncang masalah, serta di satu sisi politik sedang panas-panasnya. Akhirnya tentara Belanda ingin mengasingkan lagi Soekarno ke Jawa, lalu dikirim lagi ke Australia. Namun rencana itu gagal dikarenakan Jepang telah tiba dahulu di Indonesia. Berbeda dengan niat Belanda ingin mengasingkan Soekarno lagi ke Australia, Jepang malahan memanfaatkan Soekarno sebagai salah satu tokoh ya untuk 3A. Seperti tahu sendiri gerakan 3A di situ. Di tengah situasi genting, permasalahan Soekarno terhadap istrinya Inggit juga menuai masalah. Di satu sisi Soekarno ingin menikahkan Fatmawati, namun tidak ingin menceraikan Inggit, yaitu istri pertama Soekarno. Hingga akhirnya Inggit mengalah dan akhirnya Soekarno menikah dengan Fatmawati. Lalu lahirlah seorang anak yang bernama Guntur. Saat Soekarno, Hatta, dan Syahrir dan beberapa tokoh tua lainnya masih mempertimbangkan hal-hal yang untuk kemerdekaan, ya pokoknya bahasanya itulah. Namun tokoh pemuda ini malah menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Nah, di saat itu Hatta dan Syahrir masih bersaing politik oleh Soekarno. Namun Soekarno masih memiliki keyakinan jika mereka cerdik, mereka juga dapat malah mengalahkan Jepang. Di balik itu, Hatta dan Syahrir mengingatkan juga ke Soekarno bahwa Jepang tidak kalah bengisnya oleh Belanda. Hingga akhirnya Jepang kalah di tangan Indonesia. Lalu pada lalu di Jakarta, di rumah Laksamana Maeda itu, mereka itu pada memproklamasikan teks kemerdekaannya itu. Dan hingga akhirnya tanggal 17 Agustus
para golongan tua, golongan muda, dan masyarakat lain-lainnya itu ikut upacara kemerdekaan di depan rumah Soekarno dan memproklamirkan teks itu salah ya, maaf yang tadi saya salah guys. Jadi berhubung kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika, jadinya Jepang itu terbukti kalah dan akhirnya menyerah pada sekutunya Indonesia ya, benar kan? Nah, hingga akhirnya golongan tua, golongan muda itu pada ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Di sana mereka membuat teks dan segala macam lah buat memproklamirkan kemerdekaannya itu sendiri, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda mereka melakukan upacara pembacaan naskah sekaligus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Udah.